Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari tersenyum lebar saat melihat Ken yang sedang bermain mobil-mobilannya di ruang keluarga bersama Miranda dan Farhan. Dengan langkah gontai Matahari dan Ardan berjalan menghampiri mereka. "Loh, udah pulang?" seru Miranda saat menyadari kehadiran Matahari dan Ardan. Matahari tersenyum lalu menyalimi mertuanya itu. "Udah Ma," jawab Matahari seadanya. Setelah menyalimi kedua orang tuanya, Ardan langsung mengambil duduk di sebelah Ken dan membawanya ke dalam pangkuannya. "Papa kira bakalan nginep lagi di sana," celetuk Farhan. Ardan hanya diam dan asik bermain bersama Ken. Sedangkan Matahari, dia sudah mengobrol seru dengan Miranda. Farhan mendengus kesal karena tidak ada yang mendengarkan ucapannya. Lalu dia segera bangkit dan pergi dari ruang keluarga. "Papa kemana Ar?" tanya Miranda. Ardan mengangkat bahunya. "Gak tahu, tiba-tiba pergi aja." "Ya udah, Mama susul Papa dulu ya. Kalian lanjut istirahat aja," ucap Miranda lalu segera pergi. Matahari menatap Ardan yang sedang asik bersama Ken. Merasa diabaikan oleh kedua orang itu, dia bangkit hendak pergi ke kamarnya untuk istirahat. Saat akan mulai berjalan, tanyanya segera dicekal oleh Ardan. "Mau kemana?" tanyanya. "Mau ke kamar, capek." Ardan mengangguk lalu ikut bangkit. "Loh, kamu mau kemana?" tanya Matahari. "Ke kamar." "Ngapain?" "Ikut istirahatlah, ayo," ujar Ardan sembari menggendong Ken. Lalu dia berjalan menghampiri Matahari dan menuntunnya pelan. Kaki Matahari menjadi bengkak gara-gara semalam. Namun kondisinya tidak terlalu parah karena Ardan sudah mengurutnya dan memberikannya obat. Ardan menurunkan Ken di atas kasur saat mereka sudah sampai di dalam kamarnya. "Aku mau ganti baju dulu," ucap Matahari sambil berjalan ke arah walk-in closet. Semua baju-bajunya sudah tertata rapi di sana. Karena sebelum hari H Ardan sudah menyuruh beberapa orang untuk mengemasi barang-barangnya dan menyusunnya di kamar laki-laki itu. Jadilah saat ini Matahari tidak perlu repot-repot memikirkan tentang pakaiannya. Matahari keluar dengan menggunakan daster tipis di atas lutut. Pakaian yang biasa dia pakai di rumah. Sebenarnya dia tidak ingin memakainya di depan Ardan, namun bagaimanapun sekarang Ardan sudah menjadi suaminya. Jadi mau tidak mau Matahari harus membiasakan diri. Matahari dengan perlahan menaiki kasur. Ikut bergabung bersama Ardan dan Ken yang tidur membelakanginya. Sedangkan Ardan yang merasakan adanya pergerakan di kasurnya langsung berbalik menatap ke arah istrinya. Entahlah, menurut Ardan, Matahari semakin terlihat seksi saat mengenakan daster seperti itu. "Mau tidur?" tanya Ardan yang sudah merubah posisi tidurnya menjadi terlentang. "Iya." Matahari ikut merebahkan tubuhnya dan miring ke samping sambil memeluk tubuh suaminya. "Udah sah ya guys. Sini Ken Bobo," ujar Matahari saat melihat Ken yang malah asik sendiri dengan boneka di sisi ranjang. "Awas jatuh loh," peringatnya. Tangannya terus-menerus menul-noel tubuh Ken, sampai Ken merasa terganggu. Ken berbalik, menatap ke arah dua sejoli itu yang asik berpelukan. Tidak ingin ketinggalan, Ken merangkak cepat dan menaiki tubuh Ardan sehingga membuat pelukannya terurai. Ken malah asik duduk di tengah-tengah Ardan dan Matahari. Mama," ucapnya sambil tersenyum ke arah Matahari. "Iya sayang, kangen ya," balas Matahari sambil menciumi wajah Ken. Ken terkikik geli, lalu ikut merebahkan tubuhnya di tengah-tengah Ardan dan Matahari. Ardan berdecak kesal, namun dalam hatinya, dia tersenyum saat melihat kebahagiaan keluarga kecilnya. "Bobo ya," Matahari menepuk-nepuk pantat Ken sembari menyanyikan lagu tidur. Ardan lagi-lagi tersenyum saat melihat interaksi keduanya. Sepertinya dia benar-benar tidak salah pilih. Dia melihat Ken yang sepertinya sangat nyaman di dalam pelukan Matahari,
buktinya baru beberapa menit saja Ken sudah memejamkan matanya. "Udah tidur?" tanya Ardan. "Udah." "Kenapa emang Mas?" Ardan bangkit dari tempatnya lalu berpindah ke belakang tubuh Matahari, memeluknya dari belakang. "Sempit loh Mas." "Ya udah Ken digeser ke sana," titahnya. "Nanti jatuh kalau ditaruh pinggir. Kan diganjel bantal sayang." Matahari menghembuskan nafasnya, lalu dia bangkit dan menggeser tubuh Ken. Tidak lupa dia memberikan bantal di pinggir tubuh Ken seperti titah dari Ardan. Setelah selesai Matahari kembali merebahkan tubuhnya. Posisinya sekarang berada di tengah. Tubuhnya diapit oleh Ardan dan Ken yang berada di sampingnya. Ardan langsung saja memeluk tubuh Matahari yang membelakanginya. Lalu dengan pelan tangannya mengelus lembut perut rata Matahari. "Geli Mas," ujar Matahari sambil memegangi tangan Ardan yang mengelus perutnya. "Tapi enak yang, aku suka," balasnya sembari menyingkirkan tangan istrinya dan melanjutkan kegiatannya. Matahari menghembuskan nafasnya pasrah, lalu dia memejamkan matanya, menyusul Ken yang terlebih dahulu menyelami alam mimpi. Ardan yang tidak lagi mendengar protesan istrinya, bangkit sedikit untuk melihat wajah istrinya yang ternyata sudah terlelap. Dia mengecup kening Matahari lama. "Have nice dream my wife." Matahari menggeliat dalam tidurnya, saat merasakan sesuatu yang sedang meraba dadanya. Matahari membelak saat melihat tangan Ardan yang malah asik meremas dadanya. "Mas," ucap Matahari. Sebenarnya dia merasa gugup saat Ardan bersikap seperti ini. Dan ini pertama kalinya Ardan menyentuhnya lebih jauh. "Kenapa lanjut tidur aja," gumamnya sambil mengendus-endus tengkuk Matahari. "Gimana bisa tidur kalau lagi digrepe-grepe?" "Aush," desis Matahari saat merasakan dadanya diremas kencang oleh Ardan. "Sakit ih." Ardan terkekeh, lalu menghentikan kegiatannya. Namun tangannya berpindah mengelusi pahanya yang terbuka karena dasternya sedikit terangkat. Tubuh Matahari merinding. Dia menggigit bibirnya kencang saat tangan Ardan mulai mengelus pahanya. "Mas." Matahari langsung menepis tangan Ardan saat tangan suaminya itu mulai menjalar kemana-mana. "Awas, aku mau bangun," ujar Matahari. "Nanti dulu yang." Ardan memeluk tubuh Matahari erat. "Kamu sih, tangannya nakal." Ardan terkekeh, kali ini suaranya terdengar lebih berat dari biasanya. "Ya gimana, sayang banget ada bidadari cantik malah dianggurin. Aku kan masih tidur. Hehe, aku gak kuat sayang, pinginnya pegang kamu terus." Matahari mendengus. "Alasan saja." Ardan membalikkan tubuhnya Matahari sehingga menghadap ke arahnya. Dia dapat melihat kedua pipi istrinya itu memerah. Ardan terkekeh lalu mencium kedua pipi istrinya lama. "Kamu cantik banget kalau lagi malu gitu," ucapnya seteleh melepaskan ciumannya. Matahari semakin malu dibuatnya. Dia memeluk tubuh Ardan erat sembari menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya. Dia menghirup dalam-dalam wangi Ardan yang sekarang menjadi candunya. Namun kegiatannya itu tak berlangsung lama saat Matahari merasakan bokongnya yang diremas lembut oleh Ardan. "Makan sama apa?" tanya Matahari. Saat ini mereka sudah duduk di ruang makan karena sudah waktunya untuk makan malam. Ardan menunjuk lauk yang ia mau, lalu Matahari langsung mengambilkannya. "Makasih sayang," ucapnya. Matahari hanya mengangguk dan berganti mengisi piringnya sendiri. Miranda yang melihat itu tersenyum. Tidak menyangka bahwa Ardan akan makan dengan raut bahagia seperti ini. Dulu saja saat makan Ardan hanya diam tanpa mau tersenyum ataupun berbicara. Bahkan dia tidak mau repot-repot diambilkan makanan oleh mantan istrinya. Ardan akan bersikap acuh saat Sakura mulai melayaninya. Dia lebih baik melakukan sendiri daripada dilayani oleh mantan istrinya itu. Miris memang. Namun Miranda tahu, bukan hanya Sakura saja yang tersakiti, tapi Ardan juga. Dia jadi merasa bersalah kepada anaknya itu karena tidak bisa ikut menentang keputusan orang tuanya untuk menjodohkan Ardan dengan perempuan pilihannya. Tapi kini,
Miranda bisa merasa lega saat melihat raut wajah Ardan yang kembali seperti semula. Dipenuhi oleh senyum dan canda tawa. Dan itu semua karena perempuan yang kini sudah menjadi menantunya, Matahari. Miranda hanya bisa berharap semoga mereka bisa selalu melewati rintangan di depan sana dan semoga hubungan mereka bisa langgeng sampai tua. Itu saja harapan Miranda untuk kebahagiaan anaknya. Amin. Mama, kenapa kok gak makan? Tanya Matahari menyadarkan Miranda. Ardan dan Farhan yang sedang fokus dengan makanannya, ikut menatap ke arah Miranda. Kenapa mah? Mama sakit? Tanya Ardan khawatir. Miranda tersenyum, lalu menggelengkan kepalanya cepat. Enggak kok, ayo lanjut makan aja. Farhan menatap intens istrinya, lalu kakinya menyenggol kaki Miranda dari bawah meja. Langsung saja Miranda menatap ke arah suaminya. Kenapa? Tanya Miranda tanpa suara. Farhan hanya mengangkat dagunya seperti berbicara, kamu yang kenapa? Miranda hanya tersenyum, lalu menggeleng pelan. Gak apa-apa. Farhan mendengus, lihat saja dia akan membuat istrinya itu berbicara dengan caranya. Ardan sedang asik mengguling-gulingkan tubuhnya di atas kasur. Dia begitu, karena ingin mencari perhatian istrinya yang asik bermain bersama Ken. Ardan hari ini masih belum masuk kerja karena cuti nikahnya. Niatnya sih ingin mengajak istrinya untuk pergi honeymoon, namun saat tahu istrinya sedang tidak bisa dijamah, Ardan pikir bukan waktu yang tepat. Bukannya mesum atau gimana, tapi ya, dia itu kan laki-laki normal. Kalau satu ruangan bersama istrinya yang cantik di tempat yang romantis kan pinginnya anu terus. Waka, yang, panggil Ardan. Dia sudah mulai bosan karena sedari tadi diabaikan oleh dua manusia yang ia sayangi itu. Kenapa? Masa dari tadi aku didiemin sih? Kesalnya, Matahari menghela nafas, lalu melihat suaminya yang sibuk di kasur itu. Sibuk gulang-guling maksudnya. Ya sini. Orang kamu dari tadi gak mau gabung, ujar Matahari. Pasalnya sejak dia memilih untuk bermain di karpet, Ardan memilih tidak ikut dan malah asik tiduran di kasur. Dingin yang, ujarnya lagi, kan di situ ada selimut mas. Ardan langsung membuang selimut yang sedang membelit tubuhnya ke lantai. Selimutnya jatuh yang, Matahari menghela nafas, setelah menikah Ardan mulai sering menunjukkan sifat manjanya. Contohnya seperti sekarang. Karena tidak mau semakin direpotkan, Matahari mengalah. Menggendong Ken dan membawanya menghampiri Ardan. Dia meletakkan Ken di atas perut telanjang Ardan, lalu dia mengambil duduk di sebelah suaminya. Ardan menciumi wajah Ken gemas. Dia juga menggelitiki Ken sampai Ken tertawa keras. Ardan semakin bersemangat saat mendengar suara tawa anaknya. Matahari hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah Ardan. Udah mas, nanti Kennya nangis. Peringat Matahari. Ardan malah tak menggubrisnya dan semakin gentar menggelitiki Ken. Dan benar saja, beberapa detik kemudian tangisan Ken terdengar keras. Matahari mendengus lalu merebut paksa Ken yang sedang didekap oleh Ardan. Kebiasaan banget suka bikin nangis. Kesal Matahari. Ardan menyengir polos. Lalu tangannya membuat tanda peace sebelum Matahari semakin lama mengomelinya. Kap, jagoan gak boleh nangis, kata Matahari kepada Ken yang masih terisak di pelukannya. Maafin papa ya, timpal Ardan yang ikut mendekat. Tangannya hendak menyentuh pipi Ken, namun Ken langsung menepis cepat. Bukannya takut karena wajah garang Ken, Ardan malah semakin gemas. Dia dengan sengaja menul-noel pipi Ken hingga membuat Ken murka. Ken menjambak rambut Ardan sebentar dan memukuli wajahnya. Ardan berteriak kencang, saat merasa perih di setiap pukulan yang Ken berikan. Matahari langsung memisahkan keduanya karena tak tega dengan suaminya. Sayang, gak boleh gitu lagi ya. Gak baik loh, peringat Matahari sembari mengelus kepala Ken. Sekarang Ken sudah berhenti menangis. Sepertinya dia telah puas membalaskan dendamnya kepada Ardan.
Sekarang batita laki-laki itu sedang asik menyandarkan tubuhnya di dada Matahari sembari memainkan robot-robotan yang diberikan Matahari. "Apa?" ujar Matahari galak saat melihat Ardan hendak mendekat ke arahnya. "Peluk juga? Gak ada. Aku kan udah bilang jangan dibikin nangis, malah kamu gak dengerin. Sekarang rasain, gak usah peluk-peluk aku," ucapnya final. Ardan menghela nafas, lalu membaringkan tubuhnya sambil berdecak. Dia meninju-ninju kasur untuk melampiaskan kekesalannya. Ken yang melihat kelakuan Ardan tertawa keras. Menurutnya itu sesuatu yang lucu. Ken berdiri dari pangkuan Matahari dan berjalan mendekati Ardan. Dia mendudukkan tubuhnya di punggung papanya. Ardan yang merasakan adanya beban kecil yang menimpanya langsung memutar kepalanya. Dia berdecak pelan saat matanya melihat anaknya yang sedang tertawa lebar sembari memukuli punggungnya. Seperti menyuruhnya untuk berjalan. Dipikir kuda-kudaan kali ah. Ardan hendak menggulingkan tubuh Ken ke samping, namun matanya tak sengaja bertatapan dengan sang istri. Dia dapat melihat Matahari melotot galak saat tahu rencananya. Dengan sangat amat terpaksa Ardan tidak jadi menggulingkan tubuh Ken dan membiarkannya. "Udah siap belum?" tanya Ardan. Saat ini mereka berniat untuk pergi jalan-jalan ke taman untuk mengusir rasa bosan. Toh sore ini juga cuacanya sangat mendukung. "Belum, sebentar lagi," jawab Matahari. Dia sedang sibuk memakaikan Ken baju. "Udah belum?" tanyanya lagi. Matahari jadi tergesa-gesa mendandani Ken. Dia berdecak kesal saat merasakan keringat yang keluar dari pelipisnya. "Yang, udah Bel?" "Belum. Sabar sedikit kenapa sih? Kalau udah kan nanti disamperin. Emang mau kemana sih cepet-cepet amat?" semprot Matahari kesal. Ardan langsung diam di tempatnya. Sudah cukup. Jika begini Matahari akan semakin murka jika disenggol sedikit saja. Sedangkan Farhan yang tidak sengaja lewat, menahan tawanya. Jarang-jarang bisa melihat anaknya yang langsung kicep saat disentak oleh Matahari. Dari kejauhan Farhan melemparkan senyum mengejek ke arah Ardan saat pandangan mereka tak sengaja bertemu. Ardan mendengus, lalu membuang mukanya. Dia tidak ingin semakin kesal saat melihat wajah papanya. Tak lama kemudian Matahari datang menghampirinya. Menaruh Ken ke dalam stroller yang sudah Ardan siapkan. Ardan langsung berdiri dari duduknya sembari memasang senyum manis. Biarkan dia terlihat konyol, yang penting istrinya tidak marah lagi. "Siap?" tanya Ardan dengan semangat. Matahari yang berada di sebelahnya mengangguk. Ardan langsung menggandeng tangan Matahari dan sebelah tangannya lagi mendorong stroller Ken. Mereka berdua berjalan beriringan menuju taman komplek yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Ardan dan Matahari beberapa kali menyapa tetangganya yang juga sedang melakukan kegiatan di depan rumah. Tak jarang mereka berhenti sejenak untuk mengobrol. Biasalah untuk mempererat tali ketetanggaan. Ardan dan Matahari sudah sampai di taman. Ternyata di taman banyak orang yang sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Ada yang berlari-lari kecil, ada yang bermain layangan, ada yang hanya duduk selonjoran, ada yang menjaga anaknya, dan lain-lain. Ternyata taman ini berkembang pesat dari awal pertama kali mereka berdua ke sini. Ardan menuntun Matahari ke arah kursi yang kosong, lalu dia menurunkan Ken dan membiarkannya berlarian ke sana ke sini. Sekarang Ken sudah tidak takut dengan orang lagi. Karena Ken sudah sering diajak keluar oleh Farhan dan Miranda, jadi Ken sudah mulai bisa beradaptasi dengan orang-orang baru. Sekarang Ken malah senang jika di keramaian seperti ini. Matahari tersenyum melihat keceriaan Ken. Dia menyandarkan kepalanya di pundak Ardan sembari memperhatikan Ken. "Terima kasih sayang," ujar Ardan. Matahari mendongak menatap wajah suaminya. "Buat apa? Terima kasih sudah hadir di dalam kehidupan kami," lanjutnya. Kini mata mereka berdua saling bertatapan. Ardan tersenyum tulus menatap istrinya. Dia benar-benar berbicara dari hatinya yang terdalam. "Aku gak tahu lagi kalau kita gak ketemu.
Mungkin saat ini aku masih asik dengan kesendirianku dan membiarkan Ken besar tanpa kasih sayang seorang ibu. Mata Matahari berkaca-kaca. Cukup tersentuh dengan perkataan suaminya. Enggak mas, harusnya aku yang berterima kasih sama kamu. Terima kasih sudah hadir di dalam kehidupanku, terima kasih sudah mau memberikan hal-hal baru untukku, terima kasih sudah mau menerima kekuranganku, dan terima kasih sudah mau mencintaiku, sambungnya. Tak terasa kini air matanya sudah mengalir deras. Ardan mengusap wajah Matahari, membersihkan air mata yang meluncur di kedua mata istrinya. Jangan nangis sayang, ujarnya sendu. Matahari menggelengkan kepalanya, lalu mengadahkan wajahnya ke atas untuk menyetop air matanya. Aku tersentuh sama ucapan kamu. Jadinya meloginikan kayak abang Defodil, ujar Matahari. Ardan langsung terkekeh mendengar ucapan istrinya. Tiba-tiba pikirannya melayang saat dia datang melamar istrinya dan menceritakan masa lalunya, dan disitulah abang iparnya terbawa suasana dan menjadi melau. Ardan jadi terkekeh geli saat mengingat kejadian itu. Dia mendekatkan wajahnya hendak mencium kening istrinya, namun tiba-tiba seseorang mengejutkannya. Permisi, ujarnya. Ardan dan Matahari langsung menatap perempuan cantik yang datang sambil menggendong Ken. Maaf, apa kalian orang tua dari batita ini? Tanyanya. Matahari dan Ardan langsung saja mengangguk. Matahari langsung berdiri dan mengambil Ken dari gendongan perempuan itu. Tadi saya lihat anak Mbak mau nyebrang ke jalan. Jadi saya gendong dan bawa ke sini deh. Jelasnya. Matahari langsung tersenyum tak enak. Maaf ya Mbak ngerepotin. Dan juga terima kasih udah mau nolongin anak saya. Untungnya gak kenapa-napa, ucap Matahari lirih. Perempuan itu hanya tersenyum. Sesekali matanya melirik ke arah Ardan yang hanya duduk diam di kursinya. Oh iya, kalau boleh tahu, namanya siapa Mbak? Tanya Matahari ramah kepada perempuan di depannya. Jika Matahari lihat, mungkin perempuan itu sepantaran dengan suaminya. Jadi tidak salah dia memanggilnya dengan sebutan, Mbak. Nama saya Mawar, Mawarnai lebih tepatnya, jawabnya tak kalah ramah. Matahari sempat terkejut mendengar nama perempuan itu yang cukup aneh, namun saat dia mengingat namanya sendiri yang tak kalah aneh dia langsung terkekeh geli. Untung bukan mewarnai ya, timpal Ardan. Perempuan itu tersentak, lalu tersenyum lebar ke arah Ardan. Dia mengangguk pelan untuk meresponnya. Oh iya, kenalin saya Matahari, dan ini suami saya, Mas Ardan. Mawar menyambut uluran tangan Matahari dan Ardan bergantian. Salam kenal ya. Matahari mengangguk, sedangkan Ardan hanya terdiam sembari memainkan ponselnya. Mawar mencolek pipi Ken, kalau ini namanya siapa? Tanyanya. Aku Ken tante, jawab Matahari dengan suara seperti anak kecil. Mawar terkekeh geli, wah, namanya Ken. Ganteng ya, kayak papanya. Matahari tertawa saja, lalu mengangguk membenarkan. Sedangkan Ken hanya terdiam sambil memainkan anting yang Matahari pakai. Persis seperti papanya yang sibuk memainkan ponselnya. Oh ya udah kalau gitu saya pamit ya, Mbak Matahari, Mas Ardan, ucapnya. Matahari tersenyum sopan lalu mengangguk, sedangkan Ardan hanya diam tak menanggapi. Mawar menul pipi Ken sebentar. Tante pamit ya ganteng, ujarnya. Ken hanya diam sembari menatap Mawar. Lalu tak lama kemudian perempuan itu sudah melenggang pergi dari hadapan Matahari. Hari ini Matahari sudah berdandan rapi karena sudah ada janji dengan temannya, Faras. Masih ingatkan kalian dengan perempuan cantik itu? Dia adalah teman seperjuangan Matahari saat SMA. Matahari menatap Ardan yang sedang fokus menyetir di sebelahnya. Ya. Dia diantar oleh Ardan ke tempat mereka janjian. Di sebuah kafe yang dulu menjadi tempat favorit mereka berdua. Jika ada yang tanya keberadaan Ken, Ken sedang diajak arisan oleh Miranda. Katanya ingin pamer cucu yang ganteng. Gitu katanya. Matahari menatap suaminya yang fokus menyetir di sebelahnya.
Dia menyentuh tangan Ardan yang berada di sampingnya. Kenapa? Tanya Ardan. Gak apa-apa, pingin pegang aja, jawabnya. Ardan langsung membalikkan telapak tangannya sehingga membuat mereka berdua menjadi bergandengan. Pipi Matahari merona saat menerima perlakuan kecil dari Ardan. Tidak berlebihan, namun berkesan. Nanti mau aku tunggu apa tinggal? Tanya Ardan. Terserah kamu aja. Ditinggal juga gak apa-apa, mungkin aku bakalan lama. Aku tunggu aja deh. Emang gak apa-apa nungguin aku? Nanti bakal lama loh. Tahu sendiri kalau ketemu sama temen suka lupa waktu. Ardan mengangguk tanpa ragu, lalu dia mencium tangan istrinya. Gak apa-apa sayang. Jugaan nanti aku mau ajak kamu ke suatu tempat dulu. Ya udah kalau gitu. Yang penting aku udah kasih tahu kamu. Awas nanti kalau ngomel. Iya sayang, iya. Tak lama kemudian mobil Ardan sudah berbelok di sebuah kafe yang cukup hits ala zaman sekarang. Keduanya sama-sama turun dari mobil lalu berjalan beriringan memasuki kafe. Aku tunggu di sebelah sana aja ya, ujar Ardan sambil menunjuk tempat yang paling pojok dan cukup jauh dari bangku Matahari. Jauh banget, protesnya. Gak apa-apa sayang. Kan biar kamu lebih fokus sama temen kamu. Nanti kalau aku duduknya deketan, kamu malah gak fokus, jelas Ardan seraya mencubit gemas pipi istrinya. Matahari menghembuskan nafasnya. Yang dikatakan Ardan memegang benar. Nanti kalau Ardan berada di dekatnya dia jadi tidak leluasa karena mereka diperhatikan. Ya udah aku kesana dulu ya, pamit Matahari sembari menunjuk tempatnya. Ardan mengangguk dan melambaikan tangan. Setelah memastikan istrinya sudah menghampiri temannya, Ardan baru berjalan ke arah tempat yang ia tuju. Pojokan. Faras, Atta. Kedua perempuan itu saling berpelukan erat sembari terpekik keras hingga membuat beberapa orang melirik ke arah mereka. Matahari terlebih dahulu melepaskan pelukannya, lalu dia menatap tajam ke arah temannya itu. Kemana aja lo? Sampai gak dateng ke acara nikahan gue. Ucap Matahari kesal. Pasalnya saat hari pernikahannya Faras tidak datang. Entah kemana manusia satu itu, padahal Matahari sudah memberinya kabar. Faras menyengir polos, sorry, saat itu gue ada masalah yang bener-bener buat gue stres banget. Jadi gue gak bisa dateng deh. Maaf ya beb, ujarnya. Matahari menghela nafas lalu mengangguk mau gimana lagi, acaranya juga sudah lewatkan. Mau marah juga udah basi. It's okay deh, gue maklumin. Faras kembali memeluk tubuh Matahari erat. Sayang banget deh. Matahari mendengus, jika begini saja sok peluk-peluk. Dia langsung saja melepaskan pelukan Faras karena risih dengan tatapan orang-orang ke arah mereka. Keduanya duduk dan mulai memesan makanan. Faras hanya memesan milkshake dan camilan saja, sedangkan Matahari memesan nasi goreng dan jus jeruk. Setelah selesai memesan keduanya kembali melanjutkan sesi obrolannya. Jadi gimana? Udah mantap-mantap belum? Tanya Faras sembari menyengir lebar. Matahari langsung menggeplak tangan temannya itu. Bisa-bisanya baru ketemu yang dibahas begituan. Mulut lo, ya kan gue kepo. Siapa tahu setelah denger cerita lo, gue jadi nyusul lo nikah karena kepengen nyoba juga. Matahari menggelengkan kepalanya, Faras masih saja absurd seperti dulu. Dasar perempuan stres, ketus Matahari. Faras hanya menyengir polos. Jadi gimana? Tanyanya lagi. Faras, sentak Matahari dengan wajah memerah. Kayak gak ada pertanyaan lain aja. Tinggal dijawab aja, susah amat. Matahari terdiam, lalu tak lama kemudian seorang waiters datang membawakan pesanan mereka. Matahari mengucapkan terima kasih setelah waiters itu pamit mengundurkan diri. Gak makan nasi? Tanya Matahari saat melihat Faras hanya mengemili kentang goreng. Faras menggelengkan kepalanya, tadi udah makan. Matahari mengangguk. Lalu dengan segera dia menyantap makanannya. Perutnya sudah lumayan lapar sedari tadi. Jadi saat ini dia hanya fokus dengan makanannya. Gue serius deh,
lo udah mantap-mantap belum? Tanya Faras sekali lagi. Matahari mengelap bibirnya sebentar menggunakan tisu, lalu dia menggeleng pelan. Sudah gue duga, ujar Faras heboh. Hah, maksud lo? Ya gue menduga-duga aja sih. Dan, ternyata beneran dong lo belum diapa-apain sama tuh Duda Hout. Sebenarnya, bukan belum diapa-apain. Tapi lebih tepatnya gue yang dapet pas waktu malam pertama. Matahari menjelaskan. Nah, selagi belum belah duren nih, lo harus banyak-banyak belajar gaya biar bisa laki lo puas. Matahari mengernyit bingung. Kenapa otak Faras semakin geser sih? Nih perempuan kayak udah pernah ngalamin aja. Gak ah. Buat apa coba, tolak Matahari. Dikasih tahu juga. Kan biar servis pertama dari lo itu mengesankan beb. Matahari menggeleng lagi. Dia benar-benar sudah menyerahkan segalanya kepada Ardan. Dia hanya akan terima beres aja saat suaminya sudah mulai melakukan belah duren. Gue ada tips deh buat lo. Dan ini dijamin 10.000% ampuh beb. Jangan pulang dulu, emang gak mau ketemu sama suami gue? Tanya Matahari saat melihat Faras yang sudah siap untuk pergi. Faras menepuk dahinya pelan. Oh iya, gue kan belum pernah kenalan sama tuh Duda Hout. Duda, your eyes. Itu orang udah jadi suami gue kali, ujar Matahari kesal. Faras hanya menyengir lebar, kebiasaannya saat sudah membuat Matahari kesal. Dia lebih baik menyengir daripada harus berbicara lagi. Karena sejujurnya, Faras itu bukan orang yang bertele-tele. Matahari langsung menggandeng tangan Faras menuju meja Ardan yang berada di pojok kafe yang cukup jauh dari tempatnya. Tak lama kemudian keduanya sudah berdiri tepat di samping Ardan. Matahari langsung saja melepaskan gandengannya dan berbalik memeluk tubuh suaminya. Mas, kenalin ini Farasya temen aku, ujar Matahari. Ardan mengukurkan tangannya menyambut uluran tangan Faras. Kenalin, saya Farasya cantik dari yang tercantik, ujarnya sambil terkekeh. Matahari langsung memutar bola matanya malas. Kebiasaan Faras juga kalau lihat laki-laki yang menurutnya ganteng, langsung mengeluarkan sifat centil bin sok cantiknya. Saya Ardan, suami Matahari, balasnya. Ardan langsung melepas paksa tangannya karena merasa bahwa teman istrinya itu tidak berniat melepaskan tangannya. Faras, jangan macem-macem ya. Peringat Matahari tajam. Faras hanya menyengir saja. Yaelah, kayak baru kenal gue sejam loh. Awas aja kalau macem-macem sama suami gue. Gak macem-macem kok, cuma satu macem, ucap Faras seraya mengedipkan sebelah matanya kepada Ardan. Matahari yang melihat itu langsung berang. Faras langsung saja menyemburkan tawanya. Ternyata menggoda temannya itu asik juga. Iya, bercanda. Awah. Ardan hanya berdiam diri sembari memperhatikan interaksi dua orang teman di depannya ini. Sorry ya Mas Duda Hout, malah dicuekin gini. Ardan hanya tersenyum tipis sembari menganggukkan kepalanya. Ya udah, pulang sana, katanya buru-buru, usir Matahari yang sudah terlanjur kesal dengan Faras. Faras mendengus namun tak ayal perempuan itu langsung pamit dan segera pergi meninggalkan Matahari dan Ardan. Mau pulang sekarang? Tanya Ardan. Matahari langsung mengangguk. Lalu keduanya berjalan beriringan keluar kafe. Katanya Mas mau ajak aku ke suatu tempat. Tanya Matahari saat Ardan mulai menjalankan mobilnya. Ardan mengangguk sebagai jawaban. Mau kemana emang? Rahasia dong. Matahari terpenggah saat mobil yang dikendarai Ardan memasuki sebuah perumahan elit yang dia ketahui hanya orang-orang kelas atas lah yang dapat tinggal di sini. Namun kali ini suaminya mengajak dirinya ke sini. Matahari menatap takjub rumah mewah yang ia lewati. Walaupun sudah tertutup pagar, rumah mewah itu tetap terlihat dari luar. Matahari masih bungkam. Dia cukup terkejut dengan ajakan suaminya, dan dia akan terus diam sampai Ardan sampai tujuan.
Tak lama kemudian mobil yang dikendarai oleh Ardan berbelok ke sebuah rumah besar dan mewah dengan gaya modern yang kental. Tak lama seorang satpam membukakan gerbang untuk mereka. Kali ini Matahari benar-benar terpenggah saat matanya dapat melihat rumah impiannya berdiri dengan gagah di depan matanya. Mas, panggil Matahari dengan terbata. Jujur saja, dirinya memang sering melihat rumah mewah. Namun yang biasa dia lihat adalah gaya Eropa dan yang sekarang ini adalah gaya modern, seperti keinginannya. Ini Matahari gak lagi mimpikan. Demi apa, dia bisa melihat rumah ini dengan mata telanjang seperti ini. Rumah yang biasa dia lihat di ponselnya sekarang berada di depan matanya. Ini, turun dulu yuk, ajak Ardan. Matahari menurut saja. Sebenarnya ini rumah siapa Mas? Tanya Matahari. Sebenarnya dia sudah memiliki voling, tapi dia tidak mau kegeeran dulu. Takutnya kalau tidak sesuai ekspektasinya dia akan kecewa. Menurut kamu? Tanya Ardan balik. Matahari mendengus kesal, ini yang tidak dia sukai dari suaminya. Kebiasaan kalau ditanya balas dengan pertanyaan baru. Ya mana ku tahu, ujar Matahari sewot. Ardan terkekeh geli, lalu dia merangkul mesra pinggang istrinya dan kembali berjalan memasuki rumah. Menurut kamu, bagus gak yang? Tanya Ardan. Matahari langsung mengangguk cepat. Bagus banget. Ardan tertawa kecil saat mendengar keantusiasan dari suara istrinya. Hanya hal kecil seperti ini, istrinya sudah bahagia. Bagaimana jika dengan hal-hal lain? Kamu suka? Suka banget. Jawab Matahari. Emang ini rumah siapa sih? Lanjutnya, Ardan berdehem sebentar, lalu tangannya menempel pada fingerprint dan pintu rumahnya langsung terbuka. Matahari yang melihatnya sampai melongo. Dia menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ekspektasinya seperti terrealisasikan. Mas ini rumah baru kita, jawab Ardan cepat. Kan, pikiran Matahari benar. Matahari langsung saja memeluk tubuh suaminya erat. Entah kenapa tiba-tiba air matanya sudah keluar. Dia terlalu merasa bahagia karena mimpinya terwujud untuk memiliki rumah impiannya. Walaupun bukan karena jerih payahnya, setidaknya Matahari bisa tinggal di rumah impiannya itu. Kebayang gak sih betapa bahagianya kalian tinggal di tempat yang kalian impi-impikan? Pasti bahagia sekali kan? Dan itu tengah dirasakan Matahari sekarang. Sedangkan Ardan mengelus lembut istrinya. Dia tidak menyangka hanya seperti ini istrinya sudah bahagia. Sud, jangan nangis yang. Mending kita masuk dulu, lihat-lihat rumahnya, sip tahu ada yang kurang. Yuk, masuk. Matahari melepaskan pelukannya, lalu mengelap sisa air mata dan ingusnya ke baju Ardan. Sedangkan Ardan hanya diam dan menerimanya saja. Untung istri, untung cinta mati. Setelah Matahari tenang, mereka berdua mulai memasuki rumah milik Ardan itu. Matahari lagi-lagi dibuat kagum dengan penataan ruangan yang modern. Dia berjalan ke sisi rumah yang dibatasi dengan dinding kaca. Matahari menganggah saat tempat itu langsung menampilkan pemandangan depan rumahnya yang begitu indah dan cantik. Ardan langsung melingkarkan kedua tangannya di pinggang ramping istrinya. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Matahari seraya menatapnya dari samping. Gimana, suka gak? Tanya Ardan lagi. Matahari mengangguk senang, ia ikut menoleh ke arah suaminya. Suka banget mas. Ardan tersenyum gemas, lalu mencuri satu ciuman di bibir merah istrinya. Matahari tersipu, lalu berbalik dan memeluk tubuh suaminya erat. Cek, kalau begini Ardan jadi semakin gemas. Untung udah sah. Kenapa sih? Tanya Ardan gemas. Malu. Malu kenapa? Itu kamu cium-cium, ujarnya. Ardan terkikik sambil mengeratkan pelukannya. Sok malu-malu, kayak perawan aja, ucapnya. Matahari langsung melepaskan pelukannya dan menatap tajam ke arah suaminya. Aku emang masih perawan. Ketus Matahari. Dalam hati Ardan terkikik, berhasil sudah usahanya untuk membuat istrinya kesal. Oh, alhamdulillah deh.
Matahari mendelik kesal dengan respon suaminya yang biasa saja. "Kok doang sih? Terus gimana? Harus sambil kayang." Matahari menabok tangan Ardan, "Ya gak gitu juga." Matahari mencebik kesal, bibir merah alami itu mengerucut sampai membuat Ardan salah fokus. "Sial, mana cuma berdua lagi." Matahari terus mengomel dengan kesal, namun Ardan tidak memperhatikan omelan istrinya, yang ia perhatikan malah bibir merah istrinya yang malah terlihat lebih sensual. Ardan meneguk ludahnya sendiri, berkali-kali dia mencoba menghapuskan bayangan bibir istrinya, namun selalu gagal. "Ih, kamu dengerin aku gak sih?" ujar Matahari kesal. Iyalah kesal, masa dari tadi ngomel gak didengerin. "Iya, kamu ngapain jadi gugup gitu?" tanyanya saat melihat keanehan dari suaminya. Tiba-tiba saja tubuhnya merinding. Dia menatap suaminya dengan raut wajah yang berubah pucat. "Mas, iya, rumah ini gak ada hantunya kan? Gak ada penunggunya? Setannya gak ada kan?" Kesadaran Ardan langsung kembali. Dia menatap istrinya dengan raut bingung. "Kenapa tanya gitu? Soalnya, kamu kelihatan gugup gitu sambil liatin aku. Aku kira kamu ngerasain sesuatu yang berbau ke arah situ." Ardan terdiam. Dia kehilangan kata-katanya. Bisa-bisanya istrinya berpikir seperti itu karena kegugupannya. Cek, emang susah ya kalau nikah sama yang polos-polos. Mau dikasih kode yang mengarah ke sana ujung-ujungnya tetap gak nyambung. Ardan berjalan mendekati Matahari yang berdiri kaku di tempatnya. Ardan mengelus lembut pipi istrinya lalu turun ke arah bibirnya. Ardan membelai lembut bongkahan kenyal yang berwarna merah itu. Matahari langsung menegang, sentuhan Ardan selalu berhasil membuatnya tak bisa berkutik. "Yang, boleh gak?" tanya Ardan yang masih fokus membelai bibir Matahari. "Tuh kan, ini yang Matahari gak senang. Tinggal aja ngapain masih tanya. Kan malu pas mau jawabnya kira-kira ada yang sama gak? Gimana yang, boleh gak?" tanya Ardan lagi. Jantung Matahari langsung berdetak 2 kali lebih cepat dari biasanya. Dia menatap suaminya sebentar, lalu dia mengangguk. Ardan diam, lalu melihat istrinya lagi. Seperti masih ada keraguan di dalam dirinya. Mungkin karena matahari sedang datang bulan jadi Ardan tidak berani berlebihan takut keblabasan. Dengan ragu Matahari melingkarkan kedua tangannya pada leher Ardan. Lalu dia berjinjit untuk menyamai tinggi mereka dan berbisik. "Tenang aja mas, aku udah selesai kok," bisik Matahari sensual. Bersambung.